sambutan founder Safari Murojaah yang akan diberikan langsung oleh Ketua Safari Murojaah, yaitu Ustadz Edi Suryadi. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati pembina Safari Murojaah Bapak Dr. Dadan Rusmana MAG dan Bapak Haji Muslih MAG. Beliau merupakan guru kita bersama. Kita doakan mari semoga beliau selalu memberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan yang berlipat-lipat. Dan tak lupa yang kami hormati teman-teman Safari Murojaah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat menghafal dan menjaga Al-Quran. Semoga keadaan kondisi sekarang ini tidak lagi menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka halal bihalal yang di dalamnya ada silaturahmi, ngaji bareng, serta motivasi dari guru kita. Semoga kegiatan ini mampu membangkitkan solidaritas kita, serta membangkitkan semangat kita untuk terus semangat dalam menghafal Al-Quran, terutama menjaganya. Karena pertemuan kita secara offline itu baru satu kali, terutama untuk yang baru ya. Itu satu hari menjelang corona. Kita masih sempat berkumpul dalam rangka penerimaan anggota baru. Namun biiznillah besoknya langsung ada surat edaran bahwa terutama dari universitas bahwa mahasiswa dipindahkan sistem belajarnya menjadi daring. Maka mahasiswa pun kebanyakan mengambil langkah untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Maka dari itu, semoga kegiatan ini mampu bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga juga guru-guru kita yang menyampaikan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin tak banyak yang saya sampaikan karena waktu di malam hari ini sangat terbatas. Dan kita juga sudah tak sabar untuk mendengarkan motivasi dari guru-guru kita. Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembina yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga walaupun jarak saat ini mungkin jauh ya, tapi semoga niat kita semoga tak terhalang oleh itu semua. Mohon maaf dari saya kurang lebihnya, karena hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Edi Suryadi yang telah memberikan sambutannya. Nah teman-teman, sudah 3 bulan lamanya kita menjalankan segala kegiatan di rumah dan secara online. Tentunya murojaah dan ziyadah juga ada semangat yang berkurang dari diri kita.
karena tidak adaannya motivasi dari teman-teman secara langsung. Nah, kali ini akan ada khusus sambutan dan motivasi langsung yang akan diberikan oleh pembina Safari Murojaah sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Adab dan Humaniora kepada Bapak Dr. Dadan Rusmana MAG. Dipersilahkan. Ditium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini keluarga besar Safari Murojaah bisa bersilaturahmi, bermuajahah, dan insya Allah semuanya mempunyai niat ikhlas untuk menyatukan hati, niat, dalam rangka muamalah dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran, dari mulai mengimani Al-Quran sampai mendakwahkan Al-Quran. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah membantu pertemuan hari ini. Ini pertemuan Zoom yang pertama di keluarga Safari Murojaah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pionir, para penggagas dari Safari Murojaah ini, saya sangat bahagia karena bagaimanapun saya punya saudara-saudara, punya teman untuk sama-sama berkhidmah kepada Al-Quran. Saya tidak memposisikan yang ada di Safari Murojaah ini sebagai orang, tetapi sebagai partner yang sama-sama mempunyai posisi yang sama. Ya. Saya lagi belajar tentang Al-Quran, belajar mencintai Al-Quran, berkhidmat kepada, dan ketika diminta untuk bergabung dengan halaqah ini, ya alhamdulillah. Ada tuntutan dan ada sarana bagi kita semuanya untuk sama-sama beribadah dan memuliakan firman-firman Allah, ya, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Saya bahagia juga ketika melihat, ya, di player itu ada Ustadz Muslih Al-Hafidh. Ya, beliau adalah guru saya, kakak saya, kemudian juga saya banyak menimba ilmu dari beliau. Oleh itu di hadapan Muslih, ya sama-sama saja saya dengan Anda semua, ya, adalah murid dari Ustadz Muslih. Kita akan mendengar motivasi tentang berkhidmat kepada Al-Quran, ya. Bagaimana kemudian dari mulai mengakrabi, membaca tilawah, kemudian qiraah, menghafal Al-Quran, kemudian tadabur, memahami Al-Quran, menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Ya. Kalau kita baca sumber-sumber yang ada, maka Al-Quran dan keagungan orang-orang yang mencintai Al-Quran luar biasa, gitu ya. Pada dasarnya Al-Quran itu kan kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad SAW, ya.
al-muta'abbadu bitilawati, kesananya banyak definisinya lah ya. Tapi pada dasarnya secara ontologis atau hakikatnya Al-Quran itu merupakan kalamullah. Kalamullah itu berbeda dengan kalam bashar atau kalam manusia, kalamul insan. Dalam Tijan Darori yang gampang saja itu sudah bisa dibedakan antara kalam Allah dengan kalam manusia. Oleh karena itu, pada sisi ini maka kita ditantang keimanan kita. Karena memang salah satu faktor yang perlu dikedepankan dari interaksi kita, muamalah kita dengan Al-Quran adalah faktor keimanan. Ya. Rukun iman salah satunya adalah iman kepada kitab suci. Ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik gitu ya. Jadi aspek utama, aspek dasar dari ya, interaksi atau prinsip kita yang pertama adalah iman. Banyak orang yang membaca Al-Quran ya, tetapi tidak didasari dengan keimanan. Oleh karena itu mereka memposisikan Al-Quran hanya sekedar teks biasa gitu ya. Dulu saya punya banyak dosen ya yang non muslim, mungkin bareng sama Pak Musli karena kebetulan saya seangkatan dengan Pak Musli S2-nya di IAIN Jakarta ya. Itu ada beberapa dosen yang non muslim, mereka bahasa Arabnya bagus, kemudian baca Al-Qur'annya bagus, baca kitab kuningnya bagus, muhadasahnya dalam bahasa Arab bagus. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci bagi mereka, tetapi hanya kitab suci bagi umat Islam. Oleh karena itu yang namanya hidayatul iman, hidayatul taufik itu sangat berharga. Gitu. Nah kita sudah punya modal itu, beriman sebagai bagian dari rukun iman, ya. Iman kepada kitab Allah. Ya. Nah, tetapi iman saja tidak cukup. Ya, tetapi harus diteruskan ya. Diteruskan dari keimanan itu adalah ya kita membaca ya. Dalam Al-Quran itu ada tilawah, ada qiraah ya. Para ulama mendefinisikan tilawah itu ya recitation, membaca saja, spelling ya. Tetapi kalau qiraah itu al-jam' lebih tinggi kalau dalam struktur semantiknya dibanding dengan tilawah. Tetapi juga ada penjelasan lain bahwa tilawah dengan qiraah itu mutaradif atau sinonim, sehingga kemudian setara. Tetapi yang paling penting bagi kita di dalam membaca Al-Quran itu harus disertai dengan pemaknaan, gitu ya. Memang definisi Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi, membaca saja tanpa disertai dengan makna sudah ibadah. Tetapi alangkah bagusnya ketika membaca Al-Quran itu disertai dengan. Alhamdulillah di Indonesia untuk membaca itu sudah banyak lembaga, banyak metode yang memperkenalkan membaca Al-Quran tilawah, bahkan di musabaqahkan ya. Namun pada satu sisi ya, hasil survei di Indonesia masih memberikan gambaran yang cukup menyedihkan ya. Survei tahun 2013 itu menunjukkan bahwa sekitar 60%, ya 57-60% lah ya, umat Islam di Indonesia itu mengalami buta huruf Al-Quran. Ya, kalau kita hitung saja penduduk Muslim di Indonesia itu ada 250 juta, maka kalau ada 60%, kira-kira berapa juta ya yang mengalami buta huruf Al-Quran? Wah, banyak sekali. Iya, sekitar 150 jutaan, 130 sampai 150 juta penduduk Indonesia itu mengalami buta huruf Al-Quran sekarang. Ya, surveinya memang di perkotaan. Ya, bahkan survei di Jawa Barat itu sampai mencapai 78% kalangan milenial itu buta
buta huruf Al-Quran. Bayangkan 78%. Ya, itu baru membaca. Dari membaca, kemudian kalau diturunkan menjadi memahami, tadabbur, berapa yang kemudian bisa memahami Al-Quran ketika membaca itu. Ya. Kemudian kalau diturunkan lagi dari yang bisa menerjemahkan dan memahami Al-Quran, kemudian berapa persen yang mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, dari yang mengamalkan Al-Quran, kemudian yang mendakwahkan Al-Quran berapa persen? Ya. Ya, dalam perspektif amal soleh lah, kebaikan di kita memang disebutkan bahwa kehidupan masyarakat kita itu masih jauh dari nilai Al-Quran. Tetapi itu bukan berarti kemudian harus mengecilkan hati kita semua. Ya. Justru itu adalah tantangan bagi kita semua bahwa ada ladang amal bagi kita semua. Ya. Ada kesempatan bagi kita semuanya untuk mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, ya. Gerakan-gerakan untuk mensosialisasikan Al-Quran itu sudah cukup banyak lah. Ya. Ada one day one ayat, kemudian ada Qodoj, one day one juz, termasuk juga Safari Murajaah ini, ya. Dari mulai mengajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya atau dengan tahsinnya, kemudian mengajarkan untuk bersama-sama memahami Al-Quran, ini adalah upaya yang bagus, ya. Perlu dikembangkan, ya. Dan bagaimanapun, ya, halaqah yang seperti ini perlu dikembangkan terus, ya, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat atau lembaga atau madrasah seperti kita ini, ya, itu perlu dikembangkan, ya. Mungkin ada beberapa anggota Safari Murojaah ini yang berasal dari daerah yang cukup jauh, ya. Di beberapa daerah di tempat yang lain itu, ya, untuk mencari sekedar guru ngaji yang bisa atau yang sudah, ya, hafal juz 30 saja sulit, ya. Atau yang mencari guru ngaji yang bisa mengajarkan Iqra saja sulit, ya. Ada beberapa hasil jalan-jalan saya sajalah, ya, untuk mencari guru Iqra saja sulit. Itu di daerah-daerah daerah yang cukup terpencil atau di daerah 3T, ya. Daerah terpencil, tertinggal, terdepan, gitu, ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan melalui Safari Murojaah ini, ya, kita bisa menyatukan langkah kita, niat kita, ya, supaya kemudian kebermanfaatan kita bukan hanya individu, bukan hanya fardiyah, tetapi jam'iyah, gitu, ya, secara terlembagakan. Kalau beban itu ditanggung oleh sendirian kan berat, tetapi kalau ditanggung oleh banyak orang, maka bisa terdistribusi, kemudian bisa direncanakan oleh banyak orang, dan bisa dieksekusi oleh banyak orang, sehingga kemudian bisa memudahkan untuk mewujudkannya, kan gitu. Ya. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu karunia bagi umat Islam. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 89 misalnya disebutkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, gitu, ya. Ini janji Allah, ya, bahwa kami wa nazzalna 'alaika, dan kami telah menurunkan kepada engkau, pakai domir mutakalim semua, ya. Nazzalna, bukan angzalna di sana, ya, bukan angzal itu bukan menggunakan domir mutakalim wahdah, berarti ada keterlibatan manusia di sana, ya. Kita dilibatkan oleh Allah sebagai perantara untuk sampainya wahyu kepada yang lain, itu luar biasa, ya. Berarti ada kepercayaan dari Allah,
ya kepada kita sebagai mediator untuk menyampaikan nilai-nilai Qur'an kepada yang lain, ya. Al-Qur'an ini hidayah, ya. Petunjuk, ya, petunjuk. Yang namanya petunjuk kan sangat tergantung kepada kita sendiri, ya. Misalnya banyak petunjuk rambu-rambu lalu lintas di jalan, tetapi kalau kemudian kita tidak menganggapnya sebagai petunjuk, tidak mana apa-apa. Al-Quran diturunkan ketika masa kerasulan Rasulullah, ya. Tetapi betapa banyaknya orang yang menolak Al-Quran ini, ya. Bahkan penolakan terhadap kewahyuan Al-Quran ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang sangat jauh dengan Rasulullah, tetapi justru berasal dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ya, surat Al-Lahab itu kan menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, termasuk hidayah dari Al-Quran ini. Ya. Kemudian ya di dalam surat An-Nahl itu disebutkan bahwa yang namanya Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'in. Ya. Sebagai kitab suci, Al-Quran itu adalah yang paling sempurna. Walaupun kemudian ya bukan berarti kita dapat menemukan hal-hal yang bersifat detail, yang bersifat rinci terkait dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran ada isyarat, ya, tentang kimia, fisika, tentang ilmu alam, tetapi tidak memerinci itu, ya. Nah, kesempurnaan Al-Quran kalau menurut Ibnu Ashur itu adalah pada prinsip-prinsip yang bisa dijadikan sebagai pedoman kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Gitu ya. Ada inspirasi di sana. Ada isyarat yang kemudian bisa digali oleh kita, ya, hudal lil muttaqin itu bagi orang-orang yang memang mau, gitu ya, mau untuk mengambil hudan, petunjuk dari dalam Al-Quran itu, ya. Kemudian wahuda warahmah, petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang mau beriman. Kemudian warahmatan, dia merupakan karunia, ya, petunjuk. Kemudian rahmah, usra, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ya, itu Al-Quran. Dan itu adalah janji Allah, ya. Oleh karena itu Ibnu Khotimah, ya, salah satu dokter yang hidup pada masa abad ke-14 ketika di akhir kerajaan Andalusia, gitu ya. Ibnu Khotimah ini seorang dokter sekaligus adib, ya, sastrawan, ya. Itu menulis, ya, beberapa kitab yang terkait dengan wabah yang ada pada abad ke-14. Jadi karena dia seorang dokter, maka kemudian responnya itu ada respon keagamaan, ada respon medisnya, gitu ya. Nah, terkait dengan respon keagamaannya, Ibnu Khotimah menyebutkan bahwa pada masa wabah seperti ini diharapkan semua penduduk, ya, yang terkena itu melakukan karantina diri, ya, karena diajarkan dalam Al-Quran, ya. Tapi Ustadz Musli akan menjelaskan mungkin, ya, tentang itu. Tetapi syaratnya sudah sangat banyak dalam Al-Quran tentang karantina itu, ya. Nabi Nuh harus karantina di perahu, begitu, untuk mendapatkan kebaikan. Nabi Yunus karantina di dalam perut ikan. Kemudian Nabi Muhammad juga mengkarantina diri, ya, bertahan kan begitu. Ya. Walaupun analogi seperti itu, ya, punya konteks tersendiri, tetapi ada isyarat di dalam Al-Quran dan dalam sejarah Nabi untuk melakukan karantina diri, gitu ya. Nah, Ibnu Khotimah salah satunya adalah karantina. Yang kedua, diharapkan melakukan social distancing. Ibnu Khotimah sudah menganjurkan social distancing atau physical distancing, ya. Kemudian juga selain Ibnu Khotimah, Anda juga bisa baca bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang wabah taun,
gitu ya, tentang wabah taun. Ya, kemudian minum minuman yang menguatkan imunitas tubuh, ya. Kemudian imunitas tubuh itu seperti sitrun, seperti jeruk, kemudian minum herbal dan yang lain-lain. Nah, ini diterapkan sekarang, ya, diterapkan sekarang oleh kedokteran kita. Nah, selain pendekatan medis, Ibnu Khotimah menyebutkan bahwa ada pendekatan psikologis keagamaan yang harus dilakukan ketika masa COVID ini. Ya. Di antaranya yang paling dianjurkan oleh Ibnu Khotimah adalah membaca kitab suci Al-Quran, ya, karena di dalam Al-Quran terkandung syifa, obat yang kemudian bisa menenangkan pembacanya. Selain juga ya, menghindari berita-berita yang menakutkan, ya. Harus membaca yang baik-baik, yang positif-positif, yang mendekatkan kepada Allah, kemudian mengurangi berita-berita yang mengkhawatirkan. Ya. Nah, Al-Quran pada sisi ini itu memberikan solusi pada dasarnya terkait dengan bagaimana menghadapi musibah ini. Ya, saya melakukan survei-survei kecil-kecilan lah ya. Ketika masa COVID ini, ya, ada 2.000 responden yang mengisi kuesioner saya, gitu ya. Alhamdulillah secara keseluruhan aktivitas membaca Al-Quran pada masa COVID ini meningkat di Jawa Barat, ya, termasuk di Indonesia, alhamdulillah. Tetapi ternyata ketika diminta merespon ya salah satu pertanyaan, apakah Anda bisa memahami Al-Quran ya secara otodidak, itu banyak yang kemudian lebih dari 60% tidak pede lah menyebut bisa gitu ya. Mereka menyebut bahwa baru bisa membaca Al-Quran secara terbata-bata dengan kualitas bacaan ya Iqra 3 atau Iqra 4 lah ya. Itu juga menjadi persoalan bagi kita ya. Kemudian survei juga menunjukkan bahwa banyak aktivitas yang kemudian terhenti ketika masa COVID ini. Hampir 70% responden mengatakan bahwa ada pembatasan pengajian ya secara fisikal. Ya. Ada hikmahnya memang, kemudian ada dakwah-dakwah digital. Ustadz-ustadz sekarang sudah lumayan banyak yang jadi YouTuber. Itu luar biasa lah ya. Yang live di Facebook, live di Zoom, kemudian live di website, streaming, podcast, luar biasa ya. Walaupun baru di sekitar 30% ustadz-ustadz yang seperti itu. Ya, agenda ke depan mudah-mudahan ini melalui pemerintah maupun NGO ya, lembaga-lembaga ormas itu bisa mengupskill para ustadz untuk bisa dakwah lewat IT, gitu ya. Karena bagaimanapun dampak dari pengajian melalui IT ini luar biasa, gitu ya. Hasil survei mengatakan bahwa sekarang pengajian yang fisik itu sudah jarang lah ya, atau hanya ada komunitas-komunitas tertentu, tetapi melalui YouTube, melalui Facebook dan yang lain-lainnya itu hampir diikuti oleh 70% responden, gitu ya, di semua kota, terutama anak-anak milenial ya. Cuma karena banyak ustadznya itu sudah tua-tua, mungkin saya juga termasuk tua ya. Ya, perlu yang muda-muda ini yang kemudian tampil ya, dengan kemasan mudanya, kemudian bahasa yang bisa menyentuh anak-anak muda, kemudian dengan suasana psikologis anak muda. Oleh karena itu bisa lebih masuk ke kalangan generasi X, generasi milenial gitu ya. Ya, apa-apalah, generasi saya Pak Muslim mungkin masih menggarap kelompok tuanya saja gitu ya, generasi Y-nya gitu ya. Oke. Sekali lagi alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan
saudara-saudara semua, ikhwan billah gitu ya. Saya senantiasa teringat dengan hadis Nabi tentang keluarga Allah itu ya. Hadis yang berasal dari Anas bin Malik ya, bahwa suatu ketika Rasulullah berkata, ya, innalillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, gitu ya. Rasulullah pernah berkata bahwa sesungguhnya di dunia ini ada yang kemudian terkategori ahlullah, ahlina gitu ya. Ahlullah, betul ya. Keluarga Allah. Tapi keluarga di sini bukan dalam artian biologis ya, tetapi golongan gitu ya, golongan yang memihak kepada Allah atau yang dimasukkan ke dalam. Mau di screenshot kok malah hilang. Ini malah enggak. Kemudian ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah mereka itu? Iya, Abah. Ya, siapa mereka itu? Kemudian Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Gitu ya, ahli Al-Quran. Nah, siapa ahli Al-Quran itu? Nah, apakah kemudian dibedakan antara ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, atau kemudian ahlul Quran, ahlullah? Ya, mereka yang mencintai Allah, mereka yang berpihak kepada Allah. Ya, keberpihakan sekalipun hanya sebiji zarrah di dalam keimanan kita, maka itu adalah bentuk keberpihakan kita kepada Allah. Wa khassatuh, dan hamba-hamba yang terpilih. Nah, alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai ahlul Quran, Allah, mereka yang punya komitmen terhadap penghidmatan terhadap Al-Quran, yang bukan hanya kemudian mengimani, kemudian membaca, tetapi tindak lanjutnya adalah memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran. Perkembangan di Indonesia kalau untuk keimanan ya kita bergembira lah ya, minimal ukurannya zahir ya, banyak yang berKTP Islam ya. Walaupun ukurannya zahir ya gitu ya. Ingin gitu. Difoto. Kemudian yang membaca Al-Quran tadi ada problemnya, itu juga di kalangan milenial, bahwa ada sekian banyak yang buta huruf Al-Quran. Itu adalah pintu bagi kita untuk menebar amal sebanyak-banyaknya. Nah, kita lanjut ya, memahami Al-Quran ini yang sedang banyak dilakukan oleh para ulama, yaitu memahami Al-Quran. Tahfidz luar biasa ya. Tahfidz Al-Quran itu luar biasa. Sekarang lembaga-lembaganya banyak. Kemudian hafiz di Indonesia, hafiz-hafizah itu sudah mencapai, kalau hitungannya betul ya, itu lebih dari 35.000 ya hafiz-hafizah di Indonesia gitu ya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Di negara yang bukan berbahasa Arab tetapi banyak penghafal Al-Quran, itu luar biasa ya, luar biasa. Jangan dibandingkan dengan yang ada di Timur Tengah, mereka mau bahasanya bahasa Arab. Kalau kemudian menghafal Al-Quran ya bahasa mereka gitu ya. Ada faktor pendukung yang mempermudah hafalan mereka. Sementara di Indonesia itu luar biasa. Dan prestasi yang didapatkan oleh para hafiz-hafizah Indonesia di tingkat internasional luar biasa. Gitu ya. Banyak penghargaan. Ya. Nah, hanya kemudian agenda kita adalah bagaimana meningkatkan dari membaca dan menghafal itu untuk memahami Al-Quran. Tadabbur makanya kemudian menjadi prioritas penting agenda dari penghidmatan kita terhadap Al-Quran itu. Dan insya Allah kalau sudah dipahami akan terrefleksi dalam kehidupan kita, dalam amal kita, sehingga kemudian Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran menjadi darah daging kehidupan kita. Bukan hanya tercermin dari sikap dan perilaku individu, tetapi bisa tercermin dan dari kehidupan yang bersifat sosial keagamaan. Nah, mudah-mudahan suatu ketika ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu terbentuk dan terwujud di negara kita. Salah satunya adalah karena kita berkontribusi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Al-Quran di muka bumi. Itu saja sebagai sambutan dan
apa ya, motivasi bukan motivasi juga, ini mah hanya nge-share apa yang saya tahu saja lah ya gitu. Nanti dari Ustadz Muslih ya yang insya Allah akan memberikan banyak hal yang motivasinya dan saya juga akan belajar dari beliau. Terima kasih pada semuanya atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita akan terus bersama-sama beribadah pada Al-Quran. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dadan Rusmana MAG yang telah memberikan sambutan dan motivasinya. Ya teman-teman, pada dasarnya Al-Quran adalah kalamullah. Sangat beda bukan dengan kalamnya manusia? Di poin inilah sebenarnya ketakwaan kita diuji. Banyak yang membaca Al-Quran, namun tidak dengan keimanan. Makanya memposisikan Al-Quran seperti kitab biasa-biasa saja. Namun sebenarnya iman saja tidak cukup untuk mencintai Al-Quran. Perlu pemahaman dengan maknanya. Sebenarnya, goal dari mencintai Al-Quran sendiri ialah saat kita sudah bisa membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahi nilai-nilai Al-Quran. Semoga di safari ini menjadi salah satu sarana untuk kita lebih mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dunia ini ada kategori-kategori orang yang menjadi keluarga Allah, yaitu mereka yang ahlul Quran. Seperti apakah yang ahlul Quran? Mereka yang selalu berpihak dan selalu memihak kepada Al-Quran. Oke teman-teman, selanjutnya akan ada sambutan dan motivasi lagi oleh Bapak Haji Muslih MAG sebagai pembina Safari Murojaah sekaligus dosen tahfiz dari Fakultas Usuluddin. Padanya dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya bi khairin wa afiyatin. Ya Allah. Ustaz Dadan Rusmana, bagaimana kabarnya? Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah Ustaz. Ya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat. Tidak kemana-mana, ada di rumah terus. Ya, sekali-kali ke kantor lah. Semuanya ya. Tiket. Ya. Ya. Ya, melihat kampus gitu ya. Iya. Baru 3 bulan tidak melihat sama sekali. Baik ya. Mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan sebuah kutipan ayat ya, surat Ar-Ra'd ayat 31. Saya baca dengan bacaan Hamzah, Imam Hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yayasil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a
Afalam yai'asil ladzina amanu. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Sadaqallahul azim. Barusan itu ada bacaan Hamzah, ada bacaan Ibnu Katsir, ada bacaan Imam Warosh. Bang Edi baca, Bang Edi. Nah, ayat ini ya, Edi ini murid saya yang sudah lulus itu qiraatnya pada waktu itu juga. Yang lain juga sudah lulus gitu. Nah, kalau kita artikan ini, kalau ada bacaan yang sanggup memecah belah gunung-gunung, gunung itu membuat pontang-panting, kemudian bumi ini bergetar, terbelah, terpecah, gunung berguncang, kemudian orang mati bisa hidup kembali dan bisa ngomong, maka tentu saja ini Al-Quran. Ini kata Allah, surat Ar-Ra'd ayat 31. Nah, sekarang ayat ini sudah ada dalam hati kita, sudah dalam pikiran kita, sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita ya, karena kita hafal. Ya mudah-mudahan ini akan membuat hati kita juga paling tidak akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira sudah banyak sekali. Saya menambahkan apa ya? Ya, saya kira begini saja yang ingin saya sampaikan. Ulama-ulama dulu itu sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana hikmahnya mereka kepada Al-Quran. Mulai dari yang paling lama misalnya At-Tabari, bahkan sebelumnya juga sudah banyak yang mereka punya peduli terhadap Al-Quran sangat tinggi gitu ya, bentuk hikmahnya. Mulai dari Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, kemudian Hud bin Muhammad Al-Hawari, Ahmad Shu'aib bin Ali An-Nisai, itu 303, Ali bin Ibrahim Al-Qummi 307, Muhammad bin Jarir At-Tabari 310, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi 327, terus sampai nanti 1400-an sekian itu Asy-Sya'rawi, kemudian juga Wahbah Zuhaili dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat banyak sekali ulama-ulama itu yang secara faktual mereka sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana hikmahnya mereka kepada Al-Quran. Mereka menekuni berpuluh-puluh tahun, kemudian menulis, kemudian juga menyebarkannya. Bahkan tulisan mereka boleh jadi tidak jadi gitu ya. Tenar juga tidak, karena tidak ada media sosial. Kemudian juga gara-gara menulis tafsir mereka kemudian menjadi viral untuk dipanggil ceramah kemana-mana, mungkin juga tidak. Mereka semata-mata hikmah pada Al-Quran. Nah, itu contoh yang sudah luar biasa saya kira. Mereka menekuni Al-Quran, demikian dalamnya, kemudian menulisnya, menyebarluaskannya, mengajarkannya. Kemudian di bagian lain ada orang-orang yang mencoba untuk menyampaikan isi Al-Quran dengan cara berdakwah sampai ke kampung-kampung, sampai ke pelosok-pelosok, menyebarkan Al-Quran. Itu juga hikmahnya mereka kepada Al-Quran. Kemudian di bagian lagi ada yang mencoba untuk menulis Al-Quran dari awal sampai akhir, selalu punya wudhu, misalnya apa yang dilakukan oleh santri di Wonosobo, yang Al-Qurannya cukup besar, kemudian itu sudah disimpan di Baitul Quran di Taman Mini. Ada lagi yang misalnya menekuni Al-Quran, khidmah kepada Al-Quran, lewat misalnya mengarang buku tajwid, dalam rangka supaya orang bisa membaca Al-Quran dengan benar.
Kemudian juga ada lagi yang menekuni Al-Quran itu dari sisi mengajarkannya, misalnya ya, kalau saya sebut misalnya kalau di Jawa itu ada Kiai Arwani. Ada di dalam sebuah buku biografi yang ditulis oleh kawan-kawan di NU itu, Kiai Arwani itu seringkali diundang untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, dan itu hanya menggunakan sepeda ontel, sepeda rantai itu ya. Itu meninggalkan pondoknya sampai berpuluh-puluh, dilakukan kira-kira 50-an tahun yang lalu itu ya. Nah, dan itu bukan sekali, dua kali, ratusan kali, mungkin ya 500-an kali Kiai Arwani melakukan seperti itu dalam rangka hikmahnya pada Al-Quran. Belum lagi misalnya, ya, kalau kita lihat kembali kepada zaman dulu, Imam Ahmad bin Hambal itu dalam rangka hikmahnya kepada Al-Quran sampai ya tidak mau untuk dipaksa mengubah pendapatnya bahwa kalau Al-Quran itu Allah qadim, bukan makhluk, bukan sesuatu yang hadis, itu kan sampai dicambuk. Kemudian cambukannya saking kerasnya karena harus buka baju sampai berdarah-darah. Kemudian setelah 10 hari dicambuk itu membuat Imam Ahmad bin Hambal itu sakit yang kemudian membawa kepada wafatnya. Ini juga dalam rangka bentuk khidmahnya Imam Ahmad bin Hambal kepada Al-Quran. Jadi sudah banyak sekali saya kira dalam sejarah, sepanjang sejarah ini ya, orang-orang yang menyampaikan, yang memberikan ya contoh kepada kita bagaimana khidmahnya yang luar biasa kepada Al-Quran. Nah, pertanyaan kita adalah sekarang apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita sumbangkan kepada Al-Quran ini? Khidmah dalam bentuk seperti apa, gitu kan? Nah, jadi khidmah dalam bentuk seperti apa yang akan kita sumbangkan dalam kepada Al-Quran ini? Kalau banyak orang misalnya mendirikan pesantren, kemudian juga 24 jam mereka memimpin santri-santrinya untuk membaca Al-Quran mulai dari Iqra jilid 1 sampai jilid 6, kemudian dilanjutkan pada Al-Quran, lanjutkan pada menghafal dan seterusnya. Itu juga mereka adalah dalam rangka khidmah pada Al-Quran. Rela, ya hidupnya pas-pasan mungkin, kemudian juga tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan pesantrennya. Saya kira itu juga khidmahnya mereka kepada Al-Quran. Jadi sekali lagi pertanyaan buat kita, kalau kita melihat begitu banyaknya orang yang khidmah pada Al-Quran, lalu khidmah kita kepada Al-Quran seperti apa? Itu ya persoalannya ya, saya kira ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghafal Al-Quran ini salah satu bentuk khidmah kita kepada Al-Quran, gitu kan. Kita masukkan huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah khidmah kita kepada Al-Quran. Saya membayangkan begini, kalau nanti misalnya kita berada di padang mahsyar, kemudian kita dipertemukan kepada Rasulullah, Rasulullah nanya kepada kita, apa yang akan kita jawab ya, kira-kira misalnya, apa bukti bahwa kamu itu cinta kepada Al-Quran? Nah, bukti bahwa cinta kita kepada Al-Quran seperti apa gitu? Kalau misalnya para malaikat nanya kepada kita, kemudian apalagi Rasulullah nanya kepada kita, apa bukti cinta kepada Al-Quran? Nah, bagi kita yang menghafal ini mudah-mudahan menjadi sebuah bukti bahwa kita mencintai Al-Quran sekaligus khidmah kita kepada Al-Quran. Nah, tentu saja menghafal saja itu ya belum banyak khidmah kita kepada Al-Quran dibandingkan dengan para ulama-ulama besar yang menulis, yang tadi tulisannya tersebar kemana-mana tapi tidak mendapatkan royalti, mereka tidak ingin mereka tidak berharap royalti, mereka tidak berharap kam atau kum dan seterusnya. Saya kira ini yang luar biasa dari para ulama gitu ya. Dan mungkin menurut saya ini ya, hemat saya ya, para ulama-ulama dulu tingkat keikhlasannya ketika berkhidmat kepada Al-Quran luar biasa. Kalau sekarang ini ya,
tanpa bersuudzon kepada orang-orang termasuk model saya ini kan gitu kan. Kita menulis tentang Al-Quran, menulis ini itu, ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan untuk mendapatkan ketenaran, untuk supaya viral, untuk supaya kita dikenal orang, kita kesohor, masyhur dan segala macamnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini saya kira ya. Nah, saya kira ulama-ulama dulu itu menulisnya ya sangat ikhlas, luar biasa khidmahnya kepada Al-Quran. Ya, sekali lagi kita semangatkan diri kita sendiri untuk menghafal ini adalah mudah-mudahan menjadi bukti konkret khidmah kita kepada Al-Quran kan gitu kan. Ya mau apa lagi, mau menulis tafsir mungkin juga tidak akan bisa mengalahkan Pak Kures, tidak bisa mengalahkan Pak Dadan lah gitu. Bukan gitu mungkin gitu kan. Masya Allah. Salah satunya adalah menghafal, masukkan ayat kepada otak kita. Saya kira kan gitu kan gitu kan. Nah, ini ya. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, menghafal Al-Quran itu saya kira ini sudah banyak diteliti ya. Ketika ayat Al-Quran itu masuk di otak kita, itu akan membantu luar biasa untuk bisa mendalami Quran, kata yang masuk dalam pikiran kita. Nah, jadi betapa banyak kalimat-kalimat yang ada dalam pikiran kita, dan itu kemudian memudahkan kita ketika kita mendalami bahasa Arab pada umumnya. Jadi ada sekian puluh ribu kata yang kalau menurut hitungan Pak Kures itu kan Al-Quran itu sekitar 77.000 ya, 70.000 kata. Katalah misalnya 2/3-nya itu pengulangan, 1/3-nya tidak pengulangan gitu ya. Ya kalau 77 bagi 3 lah saja misalnya, sekitar berapa itu ya, 20 ribuan lah, 20.000 sekian kata itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ini akan sangat membantu kalau kita hafal Al-Quran, maka akan sangat membantu untuk mendalami bahasa-bahasa Arab, utamanya bahasa Al-Quran. Karena paling tidak kita kan banyak sekali kosakata yang masuk dalam pikiran kita. Nah, ya seakan-akan kita kan kamus berjalan, karena kan memang di situ banyak sekali kosakata yang masuk dalam pikiran kita. Nah, ini kalau kita memanfaatkan, kalau bisa memanfaatkan sebaik mungkin, hafalan kita bagaimana mendorong kita untuk mendalami bahasa Al-Quran. Karena, ya kalau kita menjadi orang yang menekuni agama, ya tidak bisa lepas dari bahasa Arab, kan? Nah, saya kira itu ya. Jadi, bagaimana memanfaatkan hafalan yang sudah masuk dalam pikiran kita itu, kemudian menjadikan kita bahasa Arab itu kita tekuni, karena akan sangat terbantu luar biasa ya dengan kosakata yang sudah masuk dalam pikiran kita itu. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan begini. Ini saya cerita saja ya. Ada kawan saya lulus dari PTQ waktu itu kira-kira tahun 90. Begitu lulus, ya mungkin hanya kebetulan ya. Tapi menurut saya Allah yang ngatur gitu, bukan kebetulan. Seorang gubernur di NTB itu sedang mencari calon menantu yang hafal Al-Quran dan sarjana. Maka ketemulah dengan kawan saya namanya Lalu Muhyi. Ini contoh konkret ya. Yang kawan saya ini adalah dari latar belakang ekonomi yang pas-pasan lah gitu ya. Ya pas-pasan, tapi kemudian begitu lulus, wisuda, tahun 90-an itu, 92 lah gitu ya. Ada seorang gubernur yang sedang mencari calon mantu yang syaratnya adalah hafal Al-Quran dan sarjana, maka terpilihlah kawan saya itu. Nah, ini adalah barokahnya Al-Quran menurut saya gitu ya. Jadi barokahnya Al-Quran, dia terpilih sebagai menantu gubernur, dan beberapa tahun yang lalu dia sempat menjadi DPD dari
Nusa Tenggara Barat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, masih kawan saya juga, hidup pas-pasan ekonominya, kemudian karena menghafal Al-Quran, tekun di situ, mungkin juga karena Allah sajalah kan gitu ya. Pokoknya menghafal, hafalannya bagus, bacaannya bagus. Ya, sekarang apa? Sekarang ya sudah memimpin karena disiapkan oleh mertuanya pesantren 5 hektar. Nah, di Jawa sana 5 hektar memimpin santri sekian banyak. Dia dipilih oleh seorang kiai yang sudah punya pesantren besar untuk menggantikan mertuanya itu kan gitu kan. Ini kan saya kira ini sebuah motivasi ya, motivasi yang sifatnya mungkin katakanlah keduniaan. Meskipun kita tidak boleh gitu, misalnya saya mau menghafal Al-Quran supaya terpilih menjadi menantunya orang kaya, ya jangan. Kalau kita niatnya di situ malah kita nggak dapat. Kan? Ya, kalau kita niatnya karena Allah saja, nanti Allah yang akan atur, Allah yang akan menggerakkan orang-orang kaya melihat kita. Saya kira ya biar Allah saja kan gitu kan. Nah, yang begini-begini menurut saya itu penting untuk kita lihat. Ya, ini saya cerita lagi. Banyak sekali kawan-kawan yang terpilih untuk menjadi Dewan Hakim. Dewan Hakim mulai tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian juga nasional. Sekarang di nasional banyak sekali kawan-kawan saya dari PTIG itu. Gara-garanya apa? Gara-garanya juga hafal Al-Quran gitu kan. Nah, jadi gara-gara hafal Al-Quran, maka kemudian terpilih menjadi Dewan Hakim. Ya, rizkinya banyak lah, kira-kira begitu dengan Dewan Hakim, kemudian keliling kemana-mana memberikan pelatihan, pembinaan, kadang-kadang karena dia tinggal di Jakarta, memberikan pembinaan keliling ke beberapa provinsi di Indonesia ini, ya kelihatannya rizkinya mudah saja, gitu kan. Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan begini, kalau kita menjaga Al-Quran, insya Allah, Allah akan menjaga kita. Nah, jadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu kalau kita menjaga Al-Quran maka Allah akan turun tangan, turun gunung untuk menjaga kita. Menjaga apa? Ya dari kemiskinan kita misalnya kan gitu kan. Jadi betapa banyak orang yang kawan-kawan saya lihat, saya amati, saya ikuti bagaimana perjalanan kehidupannya itu, mereka mendapatkan syafaat, ya mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rizna kedekatan mereka kepada Al-Quran. Jadi saya kira yakin saja dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah itu akan menempatkan kita, saya kira begitu kan gitu ya. Kalau soal materi yang saya kira yang sangat ilmiah tadi sudah saya sampaikan kepada, dan saya lebih kepada yang sifatnya sosial lah, saya kira begitu. Nah, sekarang balik lagi pada pertanyaan awal tadi, apa khidmah kita? Kita akan berkhidmah kepada Al-Quran lewat apa kan gitu kan? Nah, saya kira begitu ya. Nah, berkhidmah kita kepada Al-Quran lewatnya adalah salah satunya adalah lewat bawa Al-Quran kemana-mana, menjadi Al-Quran berjalan, menjadi ya semacam Gus Baha misalnya, kalau sekedar contoh misalnya, atau Pak Kures misalnya, yang Al-Quran berjalan lah gitu ya. Nah, saya kira itu gitu ya. Jadi kalau banyak sekali tadi ulama-ulama yang sudah mencontohkan kepada kita untuk bagaimana berkhidmat pada Al-Quran, pertanyaan kita adalah melalui apa kita berkhidmat kepada Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hafalan yang kita miliki ini akan bisa kita banggakan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Ada satu contoh cerita lagi begini. Di Bogor waktu itu, dimuat di sebuah majalah ya saya baca. Ada seorang ibu-ibu yang sudah nenek-nenek lah gitu ya, umurnya sudah 65 sampai 70 tahun malahan, karena tidak ada lagi pekerjaan, kemudian kehidupannya ya cukuplah sekedar untuk makan apa segala macamnya. Dia berpikir keras untuk bagaimana saya mengakhiri kehidupan ini dengan hal yang terbaik. Maka seorang nenek yang ada di Bogor itu mulailah meniatkan diri untuk
menghafal Al-Quran. Ayat demi ayat, kata demi kata, huruf demi huruf dihafalnya. 12 tahun kemudian, usia 82 tahun, 30 juz selesai. Ketika ditanya oleh wartawan, apa motivasi nenek untuk menghafal Al-Quran? Kenapa setua ini masih punya semangat sekali, semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran? Jawaban nenek apa? Saya ingin kalau ketemu Rasulullah di akhirat nanti, ingin mempersembahkan hafalan saya di hadapan Rasulullah. Ya, saya ingin, kata nenek itu, mempersembahkan hafalan saya, akan menyampaikan hafalan saya di hadapan Rasulullah. Nah, itu jawaban nenek itu. Nah, ini mudah-mudahan yang seperti ini adalah memberikan semangat kepada kita bahwa insya Allah kalau kita menjaga Al-Quran, Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Allah akan memantau kehidupan kita, ekonomi kita akan dibantu oleh Allah, kemudian posisi-posisi tertentu juga akan dibantu oleh Allah. Banyak sekali saya kira ya, kawan-kawan itu yang menekuni Al-Quran, ya padahal dari sisi hafalannya saja sebetulnya, belum yang lain-lain misalnya, posisinya mereka ya diundang sana-sini, diustadkan, dikiaikan, kemudian diajengankan gitu kan, saya kira banyak sekali dia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua untuk terus berkhidmat pada Al-Quran. Salah satunya adalah melalui hafalan Al-Quran. Ya, waktunya habis ya. Ya, saya kira itu ya, yang ingin saya sampaikan sedikit saja, tidak banyak-banyak. Jadi, mari kita sama-sama jawab, kita ingin berkhidmat kepada Al-Quran melalui apa? Kita nanti ketika sudah berada di alam akhirat, ingin mempersembahkan amal yang kira-kira kita banggakan melalui apa? Ya mudah-mudahan jawabannya melalui Al-Quran ini. Saya kira itu. Udah, segitulah saya kira ini khutbah. Nyambung khutbah Jumat siang tadi mungkin ya. Saya kira begitu kan. Gitu kan. Ya Pak Dadan senyum-senyum nih kan. Ya. Ya, Kang Edi, kira-kira begitu ya. Jadi jawaban pertanyaan kita adalah kira-kira apa khidmah kita kepada Al-Quran melalui apa? Saya kira begitu. Itulah saya kira. Kalau yang sudah ilmiah tadi sudah Pak Dadan tadi cerita tentang COVID, tentang bagaimana para nabi, kemudian ya orang-orang pendahulu kita, mereka dalam kondisi darurat tapi masih mereka bisa melakukan sesuatu, kira-kira begitu. Ya, saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kang Edi ya, mana Kang Edinya ini nggak kelihatan ya. Hadir Ustaz. Iya. Saya dites dulu. Ya. Mau dites hafalannya? Enggak lah. Saya tutup lagi dengan sebuah ayat ya, sebuah ayat ya, bacaan Imam Hamzah atau bacaan yang lainnya Imam 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saktah di situ. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna ilaikal Qur'an. Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu Allah turunkan bukan untuk mempersulit kehidupan kita. Jadi bagi kita yang merasa sulit kehidupan justru akan dimudahkan oleh Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ayat ini akan memberikan motivasi kepada kita juga
Karena dulu Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara ayat ini kan. Nah, salah satunya gara-gara ayat ini. Itu saya kira ya. Tadi bacaan Qur'ana itu adalah bacaan Imam 10. Ya. Kemudian Toha saya baca itu Saktah, itu juga bacaan Imam 10. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz, insyaallah. Terima kasih Bapak Haji Muslih MAG atas sambutan dan motivasinya. Teman-teman para ulama terdahulu, banyak cara mereka, bentuk kecintaan mereka untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Salah satunya dengan menulis Al-Quran dari awal sampai akhir, dan ada juga yang menekuni Al-Quran dengan mengajarkannya, dan sampai rela meninggalkan pesantren-pesantren demi mendakwahi Al-Quran. Dan semoga dengan menghafal Al-Quran ini adalah bentuk khidmat kita dalam mencintai Al-Quran.